Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Salawat beriringan salam marilah tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan adalah syafaatnya besok di yaumil qiyamah, dan semoga kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Pemirsa Hikmah Pagi yang sedang menyaksikan tayangan ini, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan fokus berbagi kepada Anda semua dimanapun berada tentang hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, yakni saya mengambil dari beberapa hadis. Yang pertama adalah yang dapat mengurangi pahala puasa, yaitu adalah berbohong atau berkata dusta. Kita berpuasa sejak terbit fajar matahari, kemudian sampai terbenamnya matahari, kita menahan diri dari rasa lapar, kemudian dari rasa haus. Tidak ada 1% pun dari yang kita lakukan itu pahala. Mengapa demikian? Karena kita akan kita berpuasa dari terbit fajar matahari sampai terbenamnya matahari, tidak lain dan tidak bukan untuk menahan diri dari makan, dari minum, dari nafsu. Akan tetapi kita tidak mendapatkan 1% pun pahala darinya. Karena apa? Karena kita masih berbicara yang bohong, karena kita masih berkata dusta. Maka itu sangat merugikan diri kita sendiri, dan pahala yang kita dapatkan daripada puasa akan terhapus dan akan sia-sia puasa yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengadu domba. Mengadu domba di zaman sekarang ini tidaklah hanya menggunakan lisan, tidak hanya menggunakan ucapan. Adu domba di zaman sekarang ini dapat kita kreasikan, dapat kita lakukan dengan menggunakan jari jemari kita, melalui media sosial, melalui sosmed. Dan dampaknya pun tidak hanya lingkungan kita, tidak hanya orang-orang terdekat kita, tidak hanya kecamatan, tidak hanya tingkat kabupaten, tidak hanya tingkat provinsi, tidak hanya tingkat nasional. Bahkan yang kita adu domba itu bisa satu dunia. Maka dari itu, marilah kita hindari adu domba lewat media sosial maupun lewat lisan. Yang ketiga yakni adalah mengumbar aib atau membicarakan aib seseorang, dalam artian bergosip. Banyak televisi, banyak media elektronik, banyak sosial media menayangkan gosip, kemudian banyak juga yang menontonnya. Seakan-akan tidak ada topik lain yang bisa ditayangkan. Orang yang menggosip, orang yang mendengar gosip, itu sama-sama pahala puasanya itu dihilangkan. Sama-sama puasanya itu tidak berguna, karena masih mengumbar aib saudaranya, masih membicarakan aib saudaranya. Semoga kita tidak termasuk dalam orang yang bergosip, kemudian tidak pula termasuk dalam orang yang digosip.
Yang nomor 4 adalah kita dilarang untuk bersumpah palsu. Sumpah palsu itu seperti apa? Kita bersumpah palsu demi menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak yang lain, itu adalah tidak boleh, dan itu dapat mengurangi pahala puasa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang akan saya sampaikan, melihat dengan nafsu atau dengan syahwat. Sekarang pemirsa, jika Anda membuka sosial media, membuka media televisi, maka akan sangat mudah sekali kita mencari atau kita melihat di dalamnya adalah konten-konten, adalah tampilan-tampilan yang itu mengandung syahwat. Maka itu akan mengurangi esensi-esensi dari puasa itu sendiri. Karena hakikat dari puasa adalah untuk mengendalikan nafsu diri kita sendiri dan kemudian mengendalikan syahwat. Maka ketika kita tidak mampu mengendalikan mata kita untuk melihat dari yang haram, dari yang tidak diridhai Allah, maka puasa kita akan sia-sia. Kesimpulan pada video kali ini adalah jangan sampai puasa kita itu sia-sia. Jangan sampai puasa kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pahala puasa kita dengan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sebaiknya kita hindari, sebaiknya kita kurangi sedini mungkin. Maka jangan sampai kita termasuk golongan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal ajj. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali rasa lapar dan rasa haus. Maka saya cukupkan itu dari saya, sedikit banyaknya mohon maaf. Lastu bi khairin minkum walastu bi ahsani minkum. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.